Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lillah wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormati seluruh hadir pada maksud jamaah taklimat pondok pesantren Surabaya dan semua muslimin. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan hari ini, minggu ini, bulan ini kita masih senantiasa mendapat rahmat Allah, sehingga kita diberi umur panjang dan dalam istiqomah hikmah amaliyah dunia dengan berpesan Surabaya. Bila saya berbicara mewakili bangsa dari para peserta didik yang tidak semangat hadir karena hadir untuk ambil dana betok di wilayah di sini Jawanya. Dan terpaksa saya untuk bangsa membaca sesuatu yang ada kaitannya dengan kegiatan dunia amalia pembesaran sejarah itu besar dunia ngobrol tentang kisah sejarah dalam bimbingan daripada ustaz-ustaz kiai mengetahui dan sebagainya. Saya menyampaikan yang ada kaitannya dengan pengalaman pondok kegiatan pondok pesantren Surabaya. Apa-apa berusia dulu kita berani untuk tahu subur membuka hati kepada dia. Nah, ini ada kaitannya kisah sejarah orang yang dapat hidayah melalui berusia, melalui amalan berusia dengan suara zikir. Dengan suara zikir dia terpanggil. Maksudnya hatinya itu terpanggil sehingga dia bisa sampai datang ke Surabaya. Biasanya orang yang termasuk di luar jauh-jauh daripada ahli ibadah. Umurnya udah 60 tahun, dinasnya di hutan. Maksudnya di hutan pokoknya ada sejarahnya yang berbeda. Saya baca dari teman baca judulnya pengusaha bakal adalah pintu tobat dan wasilah menuju Allah. Tapi orang bisa terbuka hatinya dari kunci yang bisa betul. Bisa terbuka hatinya dengan wasilah suara zikir. Yang pertama, kita sebut saja nama almarhum adalah Pak Nagor. Karena Profesor sejarahnya semasa hidupnya, waktu masih hidupnya sebagaimana hutan. Pak Nagor ini lebih sering menghabiskan waktunya di hutan untuk menjaga dari pencurian kayu dan hutan. Namun sampai usianya 60 tahun, saat itu Pak Nagor masih belum mau membuka sholat, belum pernah sholat sama sekali, 60 tahun. Bahkan karakter dirinya dikenal sangat keras orangnya, kasar, bagus juga oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Suatu ketika melalui wasilah suara zikir,
pada ketika di waktu hari menjelang subuh Pak Mandor keluar dari hutan menuju kampung terdekat. Di depan sebuah rumah milik Pak Mandor berhenti karena mendengar suara zikir la ilaha illallah. Yang terdekat hatinya malah mendengar suara zikir kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat itu adalah kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat dakwah. Itulah kalimat dakwah. Beberapa sebuah rumah milik Pak Mandor berhenti mendengar suara zikir la ilaha illallah. Suaranya terdengar mantap berulang-ulang, namun sangat menggetarkan kalbunya Pak Mandor. Bisa gemetar hati Pak Mandor dengan suara zikir, sehingga air mata Pak Mandor keluar mengalir terus terjun oleh tangisan Nabi yang dibalunya. Pada pagi harinya Pak Mandor bertanya kepada Fulan, pemilik rumah milik, tentang suara zikir yang didengarnya. Fulan bertanya adalah ikhwan. Fulan yang bertanya adalah ikhwan dengan Jumaya. Yang bertanya adalah ikhwan Jumaya pada Jumaya berbes dan berbesnya. Lalu menjelaskan tentang amalan zikirnya. Pak Mandor lalu menyatakan diri sangat tertarik untuk ikut mengamalkan zikirnya. Bukan Desina yang orang saudaranya kemudian mengajak Pak Mandor menemui ajudan Haji Maksud di Banjar selaku Tabun Ikhwan Brebes. Kemudian dari Banjar mereka bertiga berangkat menuju pondok pesantren Surya Tasikmalaya. Ketika mereka bertiga sampai di gerbang pelataran Masjid Nur Nasr, terlihat para sahabat Anwar berdiri di depan madrasah dan tersenyum senang. Para sahabat berkata, kesini cepat, sudah 40 hari lagi. Singkat cerita, Pak Mandor kemudian menerima ta'lim zikir dari para sahabat. Pak Mandor mengalami pengalaman rohani yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dulunya dia tidak pernah diberikan saat berusia 60 tahun. Ini merasa begitu dekat dengan Allah. Begitu juga Pak Mandor mengalami taubatan nasuha, melaksanakan tuntunan syariat Islam secara penuh. Maka selama satu bulan Pak Mandor tinggal di pondok pesantren Suralaya, belajar memberikan salat dan melakukan istiqomah zikir dengan hubungan para sahabat. Kemudian para sahabat lalu kedatangan Pak Mandor bertemu pintu dapatnya bersama Azal Maksud. Kemudian seperti itu juga para sahabat menunggu kedatangan Azal Maksud. Kemudian bapaknya Pak Mandor mengenai husnul khatimah, membuktikan para sahabat adalah guru sejati yang mengetahui perjalanan umurnya dan mengajarkannya selama hingga Rasulullah SAW. Makanya itulah kita sudah merasa takdir, jangan ragu-ragu, merasa nggak bisa terbayangkan bisa itu di Suralaya jangan ada juga ini saudara. Kalau yakin dalam hatinya apa itu tobat, kita harus bisa silaturahmi datang. Ada silaturahmi. Karena itulah kita yakin sekali dengan berfungsi jangan ragu-ragu. Ya ini kami kita dapat berfungsi itu jelas. Ini berlaku untuk membuka hati bisa tutup, bisa buka. Kita tidak tertutup. Dikhotbahi tiap Jumat, diajani tiap waktu, dinasihati, didalili, diaudisi, bagi kita. Itu masih bagian lain. Karena tertutup, terkunci hatinya. Banyak hal yang dibuka, yaitu yang apa yang ada di maksud kita amalkan. Semoga
Maka kita semua tentu saja yang disampaikan sebuah manfaat dan saudara apa Quran